Baik, sebelum memulai video ini, saya ingin bertanya, apakah itu keputusan? Dan apa itu data? Untuk menjawabnya, ayo kita mulai. Menurut Ahmad Sudrajat, keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Sedangkan menurut Prajudi Atma Sudirjo, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Inti dari keputusan adalah bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif, atau bisa juga tidak bernilai sama sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas data. Apa sih data itu? Data adalah kumpulan fakta yang dapat berupa angka, simbol, dan tulisan. Diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Ini contoh gambar. Oke, setelah kita melihat beberapa penjelasan mengenai apa itu keputusan dan data melalui gambar-gambar dan animasi, saya akan mencoba menjelaskan secara langsung melalui video berikut ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video animasi yang saya buat di pembuka tadi sebagai pembuka tentang data dan keputusan. Di video lanjutan ini saya akan coba sedikit memberi contoh data dan keputusan yang saling berkaitan. Oke, dan data yang saya akan pakai adalah data penjualan di toko wirausaha kecil saya yang ada di aplikasi ini. Saya pikir menarik karena apa? Saya tidak menggunakan data saya dalam bekerja. Di situ saya ingin mencoba memberikan penjelasan sedikit tentang kondisi penjualan di saat bulan Ramadan. Oke. Dari data tersebut saya memperoleh informasi bahwa selama bulan Ramadan 1 terjadi penurunan omset di awal puasa. Jadi satu hari sampai hari ke-20 itu terjadi penurunan omset. Yang kedua adalah jenis-jenis produk yang mengalami penurunan itu ada minuman dan makanan ringan. 3, untuk jenis kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, dan gula dan lain-lain itu malah mengalami peningkatan. 4, ada pola perilaku jumlah transaksi banyak terjadi di sore hari, yaitu pukul 3 sampai dengan pukul 6 sore. 5, banyak permintaan jenis makanan, biskuit dan sirup, tetapi hanya pada saat hari-hari awal dan akhir saja. Ya, yang keenam datanya adalah terjadi peningkatan permintaan minuman dan makanan ringan di akhir Ramadan. Oke. Jadi aplikasi tersebut saya ambil datanya dan saya buatkan berupa informasi-informasi tersebut
Dari informasi tersebut saya mengambil beberapa keputusan. Yang pertama, saya akan mengambil keputusan dengan menurunnya omset kita harus melakukan rasionalisasi terhadap pembelian, yaitu terhadap jenis makanan dan minuman di awal Ramadan kita batasi untuk menjaga stabilan antara kas masuk dan kas keluar. Jadi untuk menjaga kas tadi itu. Yang untuk nomor 2, sekali lagi saya akan membatasi pembelian terhadap produk-produk yang mengalami slow moving, sehingga tidak terjadi penumpukan barang di toko. Untuk jawaban nomor 3 itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan permintaan, saya akan alihkan dana tadi itu yang dari penghematan produk makanan dan minuman itu akan saya alihkan terhadap kebutuhan pokok seperti gula, beras, minyak, instan dan yang lain-lain. Itu akan saya penuhi permintaannya, mengambil dari kurangnya pengeluaran terhadap makanan dan minuman. Untuk nomor 4, pola perilaku waktu pembelian yang saya lihat dari data tadi, polanya terjadi peningkatan di sore hari, yaitu pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Jadi saya akan di sini akan membuat keputusan, yaitu toko akan buka dari pukul 9 sampai pukul 6 sore. 9 pagi sampai 6 sore. Jadi tidak seperti biasa pukul 7 sampai pukul 5 sore, tetapi waktunya saya majukan, tapi untuk tutupnya saya mundurkan. Untuk yang nomor 5 itu tadi di data menyebutkan bahwa banyak permintaan terhadap jenis makanan biskuit dan sirup, tapi hanya pada saat hari-hari awal dan akhir saja. Untuk menjawab data tersebut, keputusan yang saya ambil adalah tetap membatasi pembelian produk-produk tersebut, karena permintaan tersebut sifatnya hanya euforia saja. Jadi walaupun permintaan itu tinggi, setelah Ramadan ini berakhir produk-produk tersebut kurang laku, sehingga untuk menghindarinya saya melakukan pembatasan. Yang terakhir tadi ada terjadi peningkatan permintaan makanan dan minuman dengan di akhir Ramadan. Jadi untuk makanan yang asalnya di awal Ramadan itu slow moving, terjadi peningkatan kembali di akhir Ramadan, sehingga keputusan yang diambil adalah sebelum akhir Ramadan kita harus menyetop barang-barang tersebut untuk menghindari apa? Menghindari terjadinya kekosongan suplai, dikarenakan libur panjang di akhir Ramadan itu biasanya terjadi banyak sekali kekosongan barang. Menyiasati tersebut, kita harus melakukan order barang di akhir Ramadan itu kita tingkatkan lagi untuk stok di awal bulan selanjutnya. Ya mungkin itu saja video tentang data dan keputusan yang dapat saya buat. Mungkin kiranya belum dapat dimengerti, mohon maaf karena saya hanya masih belajar. Semoga di konten selanjutnya saya menjadi lebih lancar dalam berbicara dan bisa membuat konten yang lebih menarik dari ini. Terima kasih. Selamat siang dan salam sukses.